Salve saudara-saudariku, jumpa lagi dengan Patrice Allegro. Kita sudah memasuki masa Natal ya. Jadi 25 Desember dan kemudian 26 Desember dan seterusnya. Ingat, Natal baru saja mulai, bukan Natal sudah berakhir. Nah, satu hal penting yang perlu kita ketahui dalam merayakan masa-masa Natal ini adalah Natal bukan pesta ulang tahun Yesus ya. Beberapa orang berpikir bahwa merayakan Natal adalah merayakan ulang tahun Yesus dan bahkan menyanyikan selamat ulang tahun Yesusku. Tapi ini tidak pernah menjadi sentimen perasaan gereja mengenai masa liturgi ini. Ya, sesuatu yang benar-benar tidak pada tempatnya, bertentangan dengan sentimen gereja dan di luar pengertian perayaan orang Kristen, solemnitas. Jadi jika kita tidak merayakan ulang tahun Yesus, apa yang sebenarnya kita lakukan pada saat Natal? Christmas ya. Pertama-tama perlu dipahami apa itu liturgi perayaan gereja. Ya, lihat, Tuhan kita ketika dia ingin menyelamatkan kita manusia, bertindak dalam sejarah kita. Dia pertama kali bertindak dalam sejarah seluruh umat manusia secara diam-diam dan bijaksana, membimbing semua manusia dan sejarah mereka. Cukup memikirkan orang-orang kudus dalam perjanjian lama, orang-orang kudus yang bukan milik bangsa Israel. Santu Habel, Santu Henok, Santu Metusalah, Santu Nuh, Santu Melkisedek, Santu Ayub, Santu Bileam. Tidak satu pun dari ini adalah milik umat Tuhan. Ya. Namun, Tuhan bertindak melalui mereka. Kemudian, Tuhan bertindak dengan cara yang kuat, terbuka, dan intens dalam sejarah bangsa Israel dengan kata-kata yang berapi-api dari para nabi, dengan tangannya yang terulur dan tangannya yang perkasa dalam perbuatan pekerjaan yang menakjubkan untuk kepentingan umat yang dipilihnya. Nah, akhirnya Tuhan telah bertindak sepenuhnya dan total, membuat dirinya hadir secara pribadi di dalam Yesus Kristus yang merupakan puncak, pusat, dan tujuan dari wahyu dan tindakan Tuhan. Di dalam Yesus, semua yang Tuhan impikan bagi kita telah digenapi dengan cara yang penuh, unik, mutlak, lengkap, dan definitif. Ya. Allah kita kemudian tidak menyatakan dirinya terutama dengan ajaran, doktrin, dan nasihat, tetapi dengan tindakan konkret dan kata-kata cinta yang konkret. Sekali lagi kata kuncinya konkret. Dan semua ini menjadi kepenuhan dalam hidup, dalam gerak tubuh, kata-kata, dan tindakan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudariku, karya-karya penyelamatan Allah inilah yang sepenuhnya dicapai di dalam Yesus, yang kita hadirkan dalam hidup kita ketika kita merayakan liturgi kudus, terutama Ekaristi. Dalam kuasa Roh Kudus, Yesus melalui kata-kata, gerak tubuh, dan simbol-simbol liturgi, peristiwa-peristiwa masa lalu, semuanya dirangkum dalam Kristus, dalam inkarnasinya, dalam kelahiran, dalam pelayanan, kematian, kebangkitannya, dan dalam karunia Rohnya hadir di dalam hidup kita. Jadi sekarang mari kita lihat kasus Natal. Ini kan tradisi Katolik kan, liturgi gereja Katolik ya. Bukan karena kitab suci menuliskan kelahiran Yesus, no. Ketika gereja merayakan perayaan Natal, gereja ingin merayakan bukan ulang tahun anak laki-laki bernama Yesus. Apa yang ingin gereja lakukan adalah mempersembahkan kepada kita anggotanya dalam kuasa Roh Kudus rahmat, kasih karunia kedatangan Kristus. Dengan merayakan liturgi Natal, peristiwa masa lalu yaitu manifestasi Putra Allah hadir di hari ini dalam hidup kita. Dalam liturgi Natal, gereja tidak mengatakan 2000 tahun yang lalu Yesus lahir. Tidak sama sekali. Apa yang dikatakan oleh gereja adalah, marilah kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini Juru Selamat dunia lahir. Hodie Christus natus est. Damai sejahtera sejati telah turun dari surga. Hari ini telah lahir bagi kita seorang Juru Selamat. Ingat, hari ini bukan Yesus lahir 2024 tahun yang lalu. No. Ini ada pada antifon pembuka dari Ekaristi malam Natal. Hodie Christus natus est. Pada hari inilah Tuhan bertindak. Ya. Di dalam Yesus, semua yang Tuhan impikan bagi kita telah digenapi dengan cara yang penuh, unik, mutlak, lengkap, dan definitif. Jadi, saudara-saudariku, dengan merayakan perayaan-perayaan kudus Natal sampai 2 Februari nanti, kita merayakan manifestasi Juru Selamat di hari ini, dalam hidup kita, di dunia kita. Liturgi memiliki karakteristik ini. Dalam kuasa Roh Kudus benar-benar menyajikan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ya, bukan sekedar mengulang cerita Alkitab seperti Protestan.
Ini bukan pengulangan peristiwa atau ingatan. Sebaliknya, inilah yang kitab suci sebut sebagai memoria, yaitu mempersembahkan tindakan keselamatan Allah. Jadi sekarang mari kita lihat, Ekaristi adalah perayaan peringatan Paskah Tuhan. Lalu bagaimana mungkin pada Natal kita merayakan misa, yaitu Paskah ya. Christmas, Natal itu Christmas ya, Mass of the Christ. Bagaimana mungkin gereja sudah menempatkan perayaan Paskah dalam acara Natal? Ekaristi bukan hanya perayaan sengsara, kematian dan kebangkitan Kristus. Ini yang menjadi ide yang sangat picik dan sempit. Dalam setiap misa, dalam setiap Ekaristi, seluruh misteri keselamatan kita hadir. Dan itu semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita manusia dari penciptaan sampai sekarang ini. Dan semua ini berpusat di dalam Yesus, dalam inkarnasinya, dalam kehidupannya, dan dalam khotbahnya, dan mencapai puncaknya dalam kematian dan kebangkitannya, dalam kenaikannya, dan dalam karunia Roh Kudus. Jadi, saudara-saudariku, kita merayakan perayaan Natal dengan merayakan Ekaristi. Karena di sana misteri peristiwa keselamatan kita menjadi hadir dan aktif dalam hidup kita. Pertanyaan untuk saudara-saudariku yang terpisah Protestan, apa yang kalian lakukan pada hari Natal? Bible study lagi. Tidak cukup ke Bible study sampai Natal juga kamu harus Bible study. Stop.